Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budaya. Jadi di Kalimantan Timur itu teman-teman, ada sebuah cerita legenda, cerita masyarakat yang menceritakan tentang terjadinya asal muasal anak-anak sungai di beberapa daerah yang ada di Kalimantan Timur. Seperti yang akan saya kisahkan berikut ini. Nah, karena cerita ini berkaitan dengan Sungai Mahakam, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Sungai Mahakam. Mungkin teman-teman yang dari luar kota kurang tahu apa itu Sungai Mahakam. Jadi Sungai Mahakam itu merupakan salah satu sungai yang terpanjang yang ada di Kalimantan Timur dan terbesar juga nih teman-teman. Jadi Sungai Mahakam ini panjangnya mencapai 920 km dengan lebar 300 sampai 500 meter, memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak Sungai Mahakam terbentuk akibat peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Peristiwa apakah itu? Berikut kisahnya dalam cerita asal mula anak Sungai Mahakam. Jadi di Kalimantan Timur itu teman-teman, ada sebuah cerita legenda, cerita masyarakat yang menceritakan tentang terjadinya asal muasal anak-anak sungai di beberapa daerah yang ada di Kalimantan Timur. Seperti yang akan saya kisahkan berikut ini. Dahulu di sekitar hulu Sungai Mahakam terdapat sebuah pondok besar yang dihuni oleh 3 orang bersaudara nih teman-teman. Sedangkan saudara tertuanya itu seorang gadis yang bernama Siluk. Saudara keduanya bernama Ayus. Serta yang paling bungsu itu bernama Ongo. Mereka ini memiliki tabiat dan keahlian yang berbeda-beda nih teman-teman. Kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk adalah gadis yang gemar melakukan bebelian nih teman-teman, atau ritual adat, dan bedewa atau memuja dewa untuk mencari kesaktiannya. Jadi hampir setiap hari dan malam gadis ini bersemedi sehingga terkadang lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah remaja lelaki yang ceroboh dan suka mencampuri urusan kakaknya. Ayus ini memiliki badan yang besar dan kuat nih teman-teman. Pohon besar dapat dicabutnya dengan mudah. Langkah kakinya ini sangat panjang sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu yang masih berumur belasan tahun tidak memiliki keahlian apa-apa kecuali makan dan tidur. Nah, jadi suatu malam Ayus dan Ongo ini tidak dapat tidur karena tilam atau kasur dan bantal yang mereka tiduri basah. Malam itu hujan turun semalaman suntuk nih teman-teman, sehingga menyebabkan atap rumah mereka nih bocor. Air hujan pun menerobos masuk ke dalam pondok mereka. Siluk tidak merasakan datangnya hujan karena sedang husuk bebelian dan bedewa. Pagi harinya Ayus dan Ongo masuk ke hutan untuk mencari daun serdang untuk mengganti atap rumah mereka yang rusak. Saat itu si Siluk masih bebelian dan bedewa nih teman-teman. Sebenarnya Ayus ini merasa kesal akan kelakuan kakaknya yang seakan-akan tidak menghiraukan keadaan rumah mereka yang semalam terjadi kebocoran nih, sehingga mereka tidak dapat tidur. Kak Siluk, hari sudah siang.
seru Ayus. Aku dan Ongo hendak ke hutan, mencari daun serdang. Setelah selesai bebelian, kakak yang nanti memasak untuk makan siang. Mendengar suara adiknya, Siluk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai, tapi sudah dibangunkan oleh adiknya. Baiklah, nanti aku yang memasak, jawab si Siluk. Yang kemudian berpesan kepada kedua adiknya, sepulang dari hutan, jangan sekali-kali kalian membuka tutup periuk. Tutup periuk nih teman-teman, tutup nasi ya. Alat memasak yang ada di Kalimantan. Cukup kalian tambahkan kayu bakar jika memang apinya mulai kecil. Baik kak, jawab Ayus dan Ongo serempak. Ketika Ayus dan Ongo berangkat ke hutan, Siluk segera mengambil beberapa lembar daun padi untuk dimasak. Setelah dibersihkan daun padi itu, ia masukkan ke dalam periuk yang sudah diisi oleh air. Setelah itu, ia kembali melanjutkan semedinya dan berdoa kepada dewa agar daun padi yang dimasak itu berubah menjadi nasi. Menjelang siang, Ayus dan Ongo sudah kembali dari hutan dengan membawa daun serdang. Mereka terlihat sangat lelah dan lapar. Ayus pun langsung memasak ke dapur. Alangkah kecewanya ia saat melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku. Kenapa pancinya masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang, gumam Ayus. Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka ia pun segera membuka penutup panci tersebut. Betapa terkejutnya tak kala ia melihat panci itu yang di dalamnya hanya terdapat beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, ia cepat-cepat menutup kembali panci itu. Sementara itu, Siluk baru saja selesai bebelian. Ia kemudian menuju dapur untuk memastikan apakah nasinya sudah tanak atau belum. Begitu ia membuka penutup panci tersebut, dilihatnya masih ada beberapa daun padi yang tersisa. Hai, bukankah seharusnya nasi ini sudah matang semua? Tapi kenapa masih ada beberapa lembar daun padi yang masih tersisa? Gumam Siluk dengan heran. Ini pasti perbuatan Ayus kan? Anak itu telah melanggar pesanku. Siluk terlihat sangat marah karena perilaku adiknya. Kini kesaktiannya memasak daun padi menjadi nasi telah hilang. Dengan kesal, ia segera menghampiri Ayus yang sedang beristirahat dan duduk di samping pondok. Hai Ayus, kamu telah melanggar pesanku. Tidak ada lagi gunanya kita tinggal bersama. Lebih baik aku pergi dari sini. Aku akan tinggal di dekat pusat air itu. Di sana aku dapat bebas bebelian dan berdewa tanpa ada yang mengganggu, kata Siluk. Usai berkata demikian, Siluk segera mengemas pakaiannya. Sebelum ia pergi, ia membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Siluk kemudian menyusuri sungai menuju hilir dengan menggunakan rakit nih teman-teman. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya, aku harus pergi sekarang, jagalah diri kalian baik-baik, ujar si Siluk. Ayus terdiam, ia merasa amat menyesal atas perilakunya sendiri yang menyebabkan kakaknya pergi. Ketika melihat rakit yang ditumpangi si Siluk melaju di atas aliran air sungai yang deras, cepat-cepatlah ia berlari, hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan air yang luar biasa, ia dapat mendahului kakaknya.
Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah Sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit yang ditumpangi si Siluk mulai melambat. Ketika Siluk tiba di dekat bendungan itu, ia memerintahkan ayam jantannya yang sakti berkokok. "Berkoteklah ayamku," seru Siluk. Ayam itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu pun seketika menghancurkan bendungan yang dibuat oleh si Ayus. Siluk dengan rakitnya pun kembali menuju hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari kencang, mendahului kakaknya, dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan milik kakaknya berkokok, bendungan itu pun mulai hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut berulang-ulang nih teman-teman. Siluk dengan rakitnya tetap mampu menghilir karena kesaktiannya. Suara kokok ayamnya, menurut cerita bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi keham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Sementara itu, rakit yang ditumpangi si Siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan-bendungan karena tidak ada lagi batu-batu besar di daerah tersebut. Dengan kekuatannya, ia menambak kuala dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah tersebut kemudian ditanam pada tambak buatannya sendiri sehingga terbentuklah hutan nipah. Setelah itu, Ayus menunggu rakit Siluk melewati tempat itu. Tak berapa lama Ayus menunggu, dari kejauhan tampaklah rakit si Siluk sedang melaju ke hilir. Ketika rakit itu hendak melewati hutan nipah buatan si Ayus, ayam jantan Siluk berkokok. Tak ayal, hutan nipah itu pun hancur sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Kuala Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta Mahakam lainnya. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus, "Ayus, tolong jangan kau halangi jalanku. Biarlah aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air," pinta si Siluk. "Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwaku. Dari sana, aku akan menjaga kamu dan Ongo." Usai berpesan, Siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di pusat air. Alangkah terkejutnya Ayus saat menyaksikan peristiwa itu. Ia benar-benar tak kuasa menahan kepergian kakaknya. Ia pun merasa menyesal karena telah melanggar janjinya. Nah, itu dia teman-teman, tadi cerita tentang si Siluk, si Ayus, dan si Ongo, ketiga bersaudara, yang merupakan cerita legenda dari masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Cukup sekian tayangan saya, kita ketemu lagi di tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.